Kebakaran besar terjadi di Depo Pertamina Pelumpang. Depo Pertamina Pelumpang di Pelumpang. Depo Pertamina di Pelumpang Koja, Jakarta Utara terbakar dan meledak hingga menyebabkan 17 orang meninggal dunia. Ada yang masih ingat dengan kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu? Fenomena tersebut merupakan cerminan akibat dari buruknya tata ruang suatu kota yang ada di negeri ini. Pemukiman warga tidak boleh berdiri di wilayah yang vital. Seharusnya itu ada jarak amannya lah. Selain membuat kualitas lingkungan dan tempat tinggal menjadi tidak sehat, hal ini juga mengancam keselamatan warga itu sendiri. Contoh yang bisa kita temui akibat permasalahan tata ruang yang buruk seperti lalu lintas menjadi semraut, jadinya kemacetan di mana-mana, sampah bertumpukan, pemukiman tidak layak huni, menyebabkan warga mudah jatuh sakit, serta menimbulkan maupun memperparah bencana seperti banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Mengapa permasalahan perencanaan tata ruang bisa terjadi? Faktor apa saja yang mempengaruhi buruknya suatu tata ruang sebuah kota? Mari kita bahas, masih bersama dengan saya, Rian Ong. Menurut Tirto.id, secara umum, tata ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana-prasarana pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang peruntukannya terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan budidaya. Sederhananya nih, membangun suatu wilayah seperti kota membutuhkan planning di mana harus meletakkan tempat yang ideal untuk mendirikan kawasan perkantoran, perumahan, tempat pembuangan sampah, dan lainnya. Contoh, area ini hanya boleh dibangun kawasan rumah dan bukan pabrik. Akses jalan harus memadai, karena apabila terjadi bencana seperti kebakaran maupun banjir, mudah untuk melakukan pertolongan pertama. Kawasan yang berdekatan dengan bandara nggak boleh dibangun bangunan yang tinggi, karena akan mengganggu aktivitas penerbangan dan masih banyak contoh lainnya. Jadi, tata ruang itu sangat penting. Dan kalau penting, kenapa tata ruang kota di negara kita pada umumnya masih tergolong buruk? Kalau sudah ada teori beserta studi, kenapa problematika seperti ini masih saja terjadi? Kenapa kita tidak bisa mencontoh dari negara yang memiliki kondisi yang mirip secara geografis, sosial, dan budaya seperti Malaysia dan Singapura yang lebih baik dalam hal ini? Pertama-tama kita harus memahami bahwa penerapan tata ruang itu sangatlah rumit dan kompleks. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dirancang sekarang untuk kebutuhan puluhan tahun ke depan dan harus direvisi beberapa tahun sekali serta harus terus diawasi. Penerapan tata ruang harus menimbang berbagai aspek, mulai dari teknik, ekonomi, sosial dan budaya, serta aspek lingkungan yang menyangkut perubahan terhadap kondisi bumi seperti polusi udara, air, tanah, dan lain sebagainya. Namun, secara garis besar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di konten kali ini. Pertama, permasalahan ketersediaan dana dan SDM di negara kita. Indonesia itu sangat luas, butuh dana yang tidak sedikit untuk melakukan studi maupun analisa untuk suatu wilayah. Selain itu, kita membutuhkan tenaga ahli atau pakar yang cukup yang berkompeten untuk menjalani semua pekerjaan rumit tersebut. Tidak heran apabila belum semua wilayah memiliki rencana tata ruang yang lengkap dan sesuai dengan standar nasional atau yang dikenal dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW. Ada pekerjaan-pekerjaan seperti menganalisa, merumuskan konsep tata ruang, pembuatan peta, hingga memanfaatkan teknologi yang ada. Please jangan disalahartikan kalau orang-orang yang selama ini bekerja untuk menangani permasalahan tata ruang itu tidak memiliki kompetensi yang memadai. Hanya saja, perumusan tata ruang membutuhkan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sulit untuk diselesaikan. Faktor kedua yang menyebabkan tata ruang kota di negeri ini masih jauh dari ekspektasi yaitu karena permasalahan yang terjadi oleh adanya konflik kepentingan. Sebagai contoh, wilayah yang seharusnya diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau yang kita kenal dengan sebutan RTH dialihfungsikan menjadi kawasan properti komersial. Melansir dari halaman website kumparan.com, beberapa wilayah di ibu kota DKI Jakarta, salah satunya seperti yang terjadi pada wilayah Senayan, Jakarta Selatan, di mana sekitar 689 hektar lahan awalnya dialokasikan untuk area terbuka hijau, tiba-tiba dibangun mall, hotel, trade center, dan bangunan komersial lainnya.
Di samping konflik kepentingan, bisa juga dikatakan bahwa persoalan peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi terjadi di saat bersamaan. Tempat yang seharusnya dijadikan ruang terbuka hijau digunakan untuk hal non-krusial lainnya. Mal dan hotel tentunya penting sebagai fungsi ekonomi. Namun kita juga harus bisa menilai sesuai dengan prioritas maupun urgensi. Melansir dari halaman website lainnya yakni detik.com, dari total 30% sebagai angka minimal suatu daerah atau wilayah kota untuk memiliki ruang terbuka hijau, ternyata hanya 9% RTH di DKI Jakarta yang terrealisasi. RTH di Jakarta akan sulit mencapai angka 30% mengingat lahan kosong yang bisa digunakan untuk membangun RTH tidak lagi tersedia. Angka realisasi RTH yang rendah dapat berdampak terhadap kualitas lingkungan perkotaan seperti polusi udara yang tinggi, serta terjadinya bencana alam seperti banjir. Faktor ketiga, persoalan yang memperunyam masalah tata ruang yaitu tidak ada ketegasan hukum bagi para warga yang melakukan pelanggaran. Mengambil contoh, kejadian kebakaran depo Pertamina Pelumpang, warga dinilai tidak memiliki legalitas atas kepemilikan tanah untuk membangun pemukiman di wilayah yang notabene juga berbahaya. Menurut salah satu pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai, pelanggaran mulai terjadi ketika pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang yang dibiarkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Menurut pengamat tata kota lainnya, Yayat Supriyatna, mempertanyakan mengenai keanehan bagaimana warga bisa mengantongi IMB sebelum memiliki sertifikat lahan. Karena menurut beliau, persyaratan IMB seharusnya membangun di atas tanah sendiri, sedangkan kepemilikan sertifikat tanah saja tidak ada. Jika benar adanya, ini menjadi salah satu bukti bahwa terjadi pembiaran dan bentuk kurangnya ketegasan hukum terhadap pihak yang melanggar peraturan. Hal serupa terjadi di Mendungan, Sukoharjo, di mana terdapat bangunan permanen yang bersifat pribadi berdiri di sempadan Kali Jenes yang menyebabkan sungai mudah meluap. Secara regulasi, mendirikan bangunan di atas saluran air adalah hal yang tidak diperbolehkan. Diyakini jika masalah ini sudah terjadi sejak lama dan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian. Pembiaran atas permasalahan tadi tidak hanya merugikan berbagai pihak, namun untuk jangka panjang akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Itu tadi secara garis besar mengenai alasan mengapa tata ruang di negara kita itu masih butuh banyak pembenahan. Memang tidak mudah, mengingat betapa kompleks permasalahan tata ruang yang harus diselesaikan. Namun, bukan berarti bentuk tata ruang yang kita impi-impikan adalah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Mengingat negara seperti Malaysia dan Singapura yang memiliki bentuk geografis serta faktor lain yang mirip dengan negara kita memiliki tata ruang yang jauh lebih baik. Butuh ekstra kerja keras dalam memahami hingga mewujudkan pelaksanaannya. Saya sendiri bukan ahli ya di bidang ini. Namun, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dari hasil temuan yang saya dapatkan seperti melakukan perencanaan yang lebih matang. Contoh, belajar dari kesalahan atau bentuk kekurangan yang sebelumnya terjadi. Misalnya, penerapan jalanan dua arah di kota besar tidak lagi relevan dikarenakan jumlah kendaraan yang semakin banyak. Selain itu, kita juga harus mengesampingkan hal-hal yang bersifat menguntungkan suatu pihak tertentu dan mengutamakan kepentingan umum. Contoh, mengutamakan pembangunan RTH yang bermanfaat untuk khalayak ramai. Selanjutnya, pengawasan yang berfungsi sebagaimana mestinya. Kejadian seperti pembangunan pemukiman liar yang tidak sesuai pun dapat dicegah. Dan terakhir, penegak hukum tegas dalam memberi sanksi kepada para pelanggar hukum tata ruang. Tentunya ini bukan hanya tanggung jawab yang bersifat satu pihak. Sebagai masyarakat, kita juga harus terlibat apakah itu dalam hal memberi masukan, mematuhi peraturan yang berlaku, membantu mengawasi pelaksanaan tata ruang, serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi penyimpangan seperti apa yang dialami oleh warga Sukoharjo yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk apa ya kan punya mobil mewah tapi jalanan macet dan rusak? Untuk apa juga punya rumah mewah tapi ancaman banjir selalu menghantui? Sekian untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang punya pendapat maupun memiliki opini berbeda atau sekedar ingin menambahkan mengenai topik pembahasan kali ini, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you.